Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Pujastuti, NIM C2418815. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait tutorial dari Markson di KSHP 2021. Tahap pertama, kita pilih vektor. Setelah itu kita masukkan datasheet dengan memencet navigasi. Lalu kita pilih bagian aoi.shp. Di sini kita sudah menyimpan filenya di dalam folder bahan praktek Markson. Kita pilih AOI-nya, lalu kita buka. Setelah kita buka, kita pilih open. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu dengan memilih plugin, lalu kita pilih key Markson dan create planning grid. Di sini kita akan mengatur semuanya. Untuk update action from layer kita klik, lalu kita pilih side length, lalu kita pilih menjadi squares, dan di sini untuk output shape file-nya kita browse, dan kita pilih tadi yaitu pu layer tidung.video. Karena tadi sempat meng-save, jadi saya akan menggunakan ini saja. Lalu kita save lagi dan klik OK. Setelah muncul seperti ini, kita klik OK lagi dan pilih yes. Akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita close. Nah, tampilannya sudah berubah. Lalu kita pergi lagi ke vektor dan tambahkan datasheetnya dari navigasi ini. Nah, di sini kan tadi kita hanya menambahkan AOI. Nah, untuk sekarang kita boleh menambahkan semuanya, dari budidaya laut, daratan, garis pantai, konservasi, dan lain sebagainya. Kita tambahkan sampai bawah, lalu kita klik open. Nah, open ya. Setelah muncul seperti ini, maka akan terbentuk sebuah peta di sini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan fitur konservasi dan fitur cost. Namun untuk tahap pertama, kita hanya menambahkan fitur konservasi terlebih dahulu dengan cara meng-unchecklist semuanya kecuali penutupan lamun, penutupan karang, mangrove, dan pulau tidung itu sendiri. Jadi untuk selain dari itu kita unchecklist dan kita akan memasukkan ke tahap selanjutnya. Nah, setelah seperti ini, hanya penutupan lamun, karang, PU layer, dan mangrove yang kita checklist, lalu kita pergi ke plugin, dan kita pilih Q Markson, dan pilih Calculate Conservation Values. Dari sini kita dapat menambahkan 3 poin tersebut dengan mengklik tombol New, lalu kita create new, namanya kita beri nama pertama itu lamun, lalu kita planning unit layarnya kita ganti sebagai PU layer tidung video. Pastikan di planning unit ID-nya itu adalah PU_ID. Setelah itu kita ganti select layer to measure-nya sebagai penutupan lamun. Nah, setelah semuanya seperti ini, lalu kita klik save. Kita lanjutkan ke tahap untuk karang dan mangrove dengan melakukan langkah yang sama, yaitu new, lalu kita pilih karang, klik nama karang, lalu kita ganti PU layer tidung video. Selanjutnya untuk penutupan karang, dan kita save. Langkah terakhir yaitu adalah mangrove. Kita tambahkan mangrove di sini. Lalu kita ubah menjadi PU layer tidung video. Dan di sini kita ubah menjadi mangrove. Nah, semuanya sudah seperti ini, lalu kita save. Untuk ketiga data ini, lamun, karang, dan mangrove sudah tersimpan dengan memastikan datanya sudah benar, lalu kita klik run. Nah, pada tahap ini memerlukan waktu yang cukup lama, jadi teman-teman harus bersabar dan jangan sampai diapa-apakan gitu, karena nanti akan menyebabkan not responding. Sehingga kita tunggu saja hingga semuanya berjalan 100%.
Nah, setelah muncul seperti ini, itu artinya kita udah selesai buat tahap yang tadi untuk fitur konservasi. Lalu kita klik OK. Setelah udah klik OK, kita jangan lupa buat save ya. Kita save dulu dan masukkan ke tempat yang tadi, yang kita sudah buat foldernya. Nah, kita pilih aja di sini, kita beri nama pu_layer_tidung video 1. Nah, setelah itu kita simpan, lalu kita klik OK. Nah, setelah udah kita simpan, lalu kita close aja. Nah, setelah di close, kita bisa masuk lagi ke vektor di sini, lalu kita pilih spatial query, lalu pilih ini. Namun sebelum itu kita checklist dulu semuanya, kecuali terumbu karang, penutupan lamun, penutupan karang, penggunaan perairan. Untuk pemanfaatan umum kita checklist, padang lamun kita unchecklist, mangrove unchecklist, LULC kita checklist, konservasi existing juga, garis pantai nggak usah, daratan nggak usah, budidaya laut iya, dan tidung juga iya. Jadi ada 6 yang kita checklist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kita masuk ke vektor, kita pilih spatial query, klik spatial query, lalu kita di sini kita diubah terlebih dahulu. Untuk AOI-nya kita ganti sebagai PU layer tidung video. Lalu untuk where the future itu kita ganti dengan berpotongan. Untuk ini budidaya laut aja, lalu kita apply. Nah, setelah di-apply, kita ini apply lagi. Lalu kita pilih PU tidung layer video, klik kanan, open attribute table. Dan di sini kita langsung bisa menentukan ini, kita klik toggle editingnya, lalu kita cari, dan di sini kita perbarui files yang sudah ada. Lalu untuk pu_id kita ganti sebagai pu_status. Nah, untuk budidaya itu kita beri expression 1. Setelah itu kita klik OK. Setelah klik OK, kita save dulu. Lalu kita klik toggle-nya lagi dan kita close. Setelah di close, kita ini unchecklist. Lalu untuk ini kita ganti sebagai spot wisata. Setelah diganti sebagai spot wisata, kita apply lagi. Setelah di-apply, kita apply lagi. Dan di sini kita klik kanan seperti tadi, open attribute table. Lalu di sini toggle editing, klik ini dan perbarui, ganti sebagai PU status. Lalu di sini kita tetap 1 untuk yang spot wisata, lalu OK. Setelah itu kita save dan toggle editing lagi, lalu kita tutup. Di sini kita unchecklist lagi dan di sini diganti sebagai LULC. Lalu kita apply. Lalu di-apply lagi. Dan lakukan hal yang sama untuk open attribute table. Klik toggle editingnya ini, lalu perbarui. PU_id kita ganti sebagai PU_status. Untuk ini kita beri angka 3, lalu OK. Nah, setelah ini kita save lagi, lalu klik ini, dan kita tutup. Lalu sini unchecklist lagi, kita ganti ini sebagai pemanfaatan umum. Setelah itu kita apply. Apply kembali.
Lalu PU layernya open attribute table. Di sini klik tool editingnya, cari, perbarui, PU_ID kita ganti sebagai PU_status. Lalu ini tetap 3 ya untuk pemanfaatan umum. Lalu kita klik OK, save, dan klik pensilnya lagi, kita tutup, lalu unchecklist lagi, ganti sebagai konservasi existing. Nah, setelah itu kita apply. Setelah di-apply, kita apply kembali. Lalu kita klik ini, klik kanan, open attribute table, lalu klik editingnya, cari, perbarui, ganti PU_status. Di sini kita pilih angka 2, oke, lalu save. Setelah itu kita tutup, kita buka untuk semuanya. Nah, sudah muncul data seperti ini. Lalu ini kita harusnya membuat sebagai 233/2960. Kita klik PU statusnya sampai berubah angka seperti ini. Dan langsung kita blok aja hingga 2230. Nah, seperti ini, ketemulah 233/2960. Baik, teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu simulasi zona inti. Langkah pertama, kita buka dulu file QGIS yang sudah pernah kita simpan di pertemuan ke-9 kemarin. Nah, selanjutnya, kita pergi ke plugin, lalu key Maxan, pilih yang export to Maxan. Di sini kita masuk AOI-nya kita ganti sebagai PU layar tidung yang bagian video, jadi menyesuaikannya sama yang di input. Lalu untuk ini kita masukkan input dari data yang udah kita simpan di data C. Ini ya teman-teman. Lalu kita klik OK, lalu kita checklist. Ini juga di checklist, PU date-nya kita checklist, spek data kita checklist. Lalu untuk 7, 8, dan 9 kita checklist juga ya, untuk lamun, karang, dan mangrove. Setelah di checklist semua, kita bisa OK. Kita tunggu beberapa waktu sampai dia menuju ke 100. Nah, setelah nanti udah mencapai 100 atau sudah selesai prosesnya, kita klik OK, lalu kita bisa close, dan kita masuk ke plugin lagi, lalu key Maxan lagi, pilih yang configure scenario. Untuk yang ini kita pilih tempat penyimpanan kita, yaitu intro Maxan kan ya filenya. Kita klik OK, lalu ini kita ganti sebagai 1000. Lalu untuk numReps-nya juga 1000. Ini udah 1000 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah, kita pergi ke file and cost. Ternyata di sini karena saya pernah memasukkan file yang sama, jadi udah masuk ya. Jadi nanti teman-teman untuk inputnya ini masukkan ke file input yang udah ada, yaitu di intro Maxan ini, yang bagian ini input, lalu di OK ya. Terus untuk outputnya juga seperti itu. Di file C yang di sini ada output, lalu di OK aja. Itu ya teman-teman. Selanjutnya jika udah semua, kita bisa OK. Nah, selesai kan? Bisa close. Setelah di close, kita bisa melanjutkan ke zona incognito-nya, kita buka. Kita masuk ke file, kita bikin project baru, new project. Lalu di sini kita kasih nama simulasi zona inti.
Nah, untuk include marks database kita checklist, ini kita masukkan input date yang udah kita save tadi, yang udah kita create di data C, ya, di intro marksan. Di sini ada input date. Nah, ini kita open. Lalu yang di browse yang kedua ini kita pilih PU. Nah, di sini kan ada PU layar tidung yang .shp-nya. Lalu kita open. Setelah selesai seperti ini, kita langsung oke aja. Kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, spec date-nya ini kita ganti spec date, lalu ini kita ganti 0,3 untuk lamun, lalu 0,5 untuk karang, dan 0,05 untuk mangrove. Setelah seperti ini kita run dan tunggu beberapa saat ya teman-teman, karena ini memerlukan waktu yang cukup lama, jadi ditunggu aja. Nah, teman-teman, jadi nanti hasilnya bakal seperti ini. Langsung kita oke. Nah, jadilah untuk step kedua. Kita lihat ke step ketiga ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta wilayah konservasi. Langkah pertama, kita akan membuka QGIS 1.8. Ini udah terbuka ya teman-teman, udah ada jendela baru. Lalu kita add layer. Setelah kita add layer, kita pilih bagian PU layar tidung yang ada di folder C yang udah kita buat di sini. Nah, lalu kita open ya. Setelah itu di open, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau udah muncul seperti ini, lalu kita pergi ke plugin. Setelah pergi ke plugin, kita pilih ke Marksan, lalu pilih import Marksan result. Nah, di sini pastikan planning grid-nya PU layar tidung, terus planning unitnya itu PU_ID, terus select Marksan itu kita pilih yang bagian outputnya. Jadi kita buka into Marksan-nya, terus di output pilih yang output base. Lalu kita open. Setelah di open, kita akan enter new set field name, kita kasih nama base. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat, lalu kalau misalkan sudah 100%, lalu kita klik OK dan close. Selanjutnya kita klik kanan di bagian PU layar tidungnya, lalu pilih property. Nah, di sini kita ganti simbolnya itu menjadi graduated. Nah, karena udah seperti ini, coba kita akan mengapply yang bagian tadi udah kita bikin, yaitu base. Nah, ternyata kurang akurat, nggak muncul gitu ya teman-teman. Jadi kita ubah saja menjadi yang lebih akurat dan detail, itu kolomnya kita ganti sebagai SSOLN. SSOLN. Nah, di sini ya teman-teman. Lalu kita apply. Nah, dia akan lebih detail. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita edit dulu ya teman-teman untuk menghilangkan kotaknya. Aduh. Kita ingin menghilangkan kotaknya dengan cara klik properti. Lalu di sini kita akan edit. Ya, diubah. Simbolnya kita ubah. Lalu warna tepinya itu kita putih saja ya teman-teman. Dan ini garisnya itu tanpa garis. Nah, setelah itu kita oke aja. Lalu kita apply. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan layer lagi daratan aja, atau teman-teman juga bisa menambahkan yang lain. Nah, di sini kita cari dulu foldernya di KSHP,
latihan peta bahan praktek maksan. Nah, kita pilih aja yang daratan sama mangrove, karang sama lamun aja ya teman-teman. Mangrove, karang, lamun. Nah udah, ini aja ya teman-teman, kita langsung buka, open. Kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, lalu kita save aja ya. Kita simpan proyek. Nah, di sini kita beri nama sebagai KS, kita sebagai namanya peta konservasi, peta wilayah konservasi. Nah, setelah seperti ini kita simpan. Udah ya teman-teman. Setelah disimpan, kita lanjut buka menggunakan QGIS 3.10 untuk membuat layoutnya. Nah, langkah selanjutnya kita buka QGIS 3.10, lalu kita open project baru. Nah, setelah ada project baru seperti ini, kita open file yang sudah kita save tadi di QGIS 1.8, yaitu peta wilayah konservasi, lalu kita open. Nah, nanti kita tunggu beberapa saat dulu teman-teman. Ketika nanti sudah muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung klik Ctrl P aja, lalu beri nama sebagai peta wilayah konservasi. Nah, setelah udah, lalu kita klik OK. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Ini jendela buat kita ngedit layoutnya sesuai kreatif kita masing-masing. Kita bikin di sini add map, jangan terlalu besar, ya sesuai teman-teman aja mau seperti apa. Segini kira-kira. Nah, nanti bakal muncul. Nah, teman-teman bisa memperbesar menggunakan ini, lalu perbesar dikit saja. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, bisa langsung ditambahkan ini teman-teman. Maaf kalau misalkan ada noise, ada suara motor. Jadi di sini teman-teman bisa klik petanya, klik kanan, lalu item properties. Nah, di sini bisa diedit di bagian batasnya. Jadi kita klik dulu nih gridnya, lalu kita tambah grid, terus modify grid 1 yang tadi, terus intervalnya kita ganti 3500 aja. Untuk yang Y-nya kita menggunakan 2000, lalu enter. Setelah seperti ini kita ke bawahkan lagi. Nah, untuk draw koordinatnya kita checklist. Untuk yang kiri bagian horizontal kita ganti sebagai vertical ascending. Untuk yang kanan juga sebagai vertical ascending biar skalanya itu jadi lebih bagus seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan arah mata angin, lalu buat di sini aja sesuai kreatif teman-teman. Nah, kalau misalkan udah jadi seperti ini, sebenarnya kita bisa mengedit, mengubah sesuai yang kita mau, tapi udah gini aja. Lalu kita tambahkan skala peta, kita tambahkan menggunakan ini, lalu buat aja di bawah arah mata anginnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah jadi, lalu kita bisa menambahkan label. Nah, di label ini kita buat di atas aja. Di atas, lalu kita beri nama sebagai peta wilayah konservasi Pulau Tidung
Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Nah, setelah udah, kita bisa edit hurufnya. Kita menggunakan angkanya 48 aja. Terlalu besar kita kecilin lagi jadi 28 aja ya teman-teman. Lalu kita oke. Setelah selesai, lalu ininya kita ketengahin. Nah, jadi seperti ini, kita nggak perlu pakai frame. Lalu kita oke aja. Nah, seperti ini ya teman-teman kurang lebihnya. Terus kita akan lagi ya teman-teman. Mohon maaf tadi ada noise sedikit. Lalu kita bisa menambahkan legenda di bawah sini aja buat keterangan petanya. Nah, seperti ini. Kita perbesar aja. Nah, kalau misalkan udah, kita edit dulu legendanya, ditambahkan frame aja biar lebih bagus. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa menambahkan lagi label. Nah, label di sini kita buat kartografernya siapa. Nah, kita bikin kartografer -2 Retno. Nah, kalau udah, kita hurufnya disesuaikan 16 aja ya teman-teman. Lalu oke. Diedit lagi, ketengahin. Terus ini dikecilin aja dan dikebawahin dikit. Nah, di sini. Oke, jika udah jadi seperti ini, kita bisa nambahin insertnya. Kita tambahin dulu insertnya di sini. Nah, kalau udah muncul seperti ini, untuk peta yang gedenya, kita lock layer dulu, dikunci. Setelah dikunci, kita klik lagi peta yang kecil, kembali ke menu awal, tambahkan OpenStreetMap. Ditambahkan ke sini. Nah, seperti ini. Kita balik lagi ke yang tadi, halaman kerjaan kita. Nah, kalau misalkan belum berubah, kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman, jadi setelah kita tambahin insert, ternyata ini udah muncul. Nah, insertnya tadi seperti ini munculnya, tergantung teman-teman segede apa bikinnya. Kalau udah seperti ini, kita bisa save aja. Save proyeknya dalam bentuk image. Export as image aja ya teman-teman. Nah, terus ini close. Terus kita masukin aja di sini namanya peta wilayah konservasi. Save. Save aja. Oke, jadi cuma segitu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan.